Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat hidayah dan inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, sudah 1 tahun virus corona melanda Indonesia. Berawal dari bulan Maret tahun lalu hingga sekarang. Bukan semakin menurun kasus yang terjadi, namun semakin meningkat. Akibatnya, segala aktivitas dibatasi. Kita tidak bisa berpergian sesuka hati, dan lain sebagainya. Banyak pula yang terdampak virus corona ini. Antara lain pemutusan hubungan kerja, sulitnya mencari pekerjaan, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Hal ini dapat menyebabkan makin banyaknya pikiran kita dan stres. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar dan ikhtiar. Sabar dan ikhtiar penting. Sabar dan ikhtiar itu penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini. Sabar itu penting, terutama di masa sekarang. Banyak orang yang sudah jenuh berada dalam rumah terus-menerus, lalu mereka memutuskan untuk berlibur keluar kota. Bosan makan makanan di rumah, lalu mereka makan di restoran atau tempat makan. Lelah memakai masker, lalu masker hanya ditaruh di dagu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada kita untuk menahan diri dan sabar. Perlindungan orang-orang yang beriman adalah kesabaran. Liburan atau jalan-jalan dapat kita lakukan setelah pandemi ini usai. Tempat wisata dan rumah makan akan tetap ada meski berbulan-bulan yang akan datang. Kita harus sabar menunggu. Kita harus sabar menunggu. Semoga pandemi ini cepat usai. Kunci dari semua ini adalah kesabaran. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kita mengharapkan sesuatu seperti perubahan nasib, mendapatkan ilmu, mendapatkan rizki, kesehatan, dan sebagainya, kita harus melakukan suatu upaya secara lahiriah, secara aktif dan nyata. Hal inilah yang disebut dengan ikhtiar atau usaha. Demikian pula jika kita mengharapkan untuk terhindar dari tertular dan menularkan virus corona, kita harus memperhatikan petunjuk dari para ahli kesehatan, sebab merekalah yang mendalami ilmu di bidang ini. Salah satu petunjuk yang diberikan tenaga medis yaitu virus corona menular dengan sangat cepat dan mudah. Demikian pula jika kita ingin terhindar dari virus corona, kita harus memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh ahli di bidang kesehatan. Pertanyaannya, apakah usaha atau ikhtiar untuk terhindar dari tertular atau menularkan virus corona terdapat dalam Al-Quran? Jawabannya, iya. Yakni dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Merujuk pada ayat tersebut, mungkin saja virus corona akan tetap ada jika kita tidak melakukan usaha-usaha untuk mencegahnya. Dalam hal ini ada dua cara untuk menanganinya. Yang pertama, mencegah, dan yang kedua adalah mengobati. Mencegah yaitu dengan kita menerapkan protokol-protokol kesehatan yang dijelaskan oleh tenaga medis, seperti memakai masker, tetap berada di dalam rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan untuk mengobati adalah tugas para dokter dan tenaga medis lainnya. Berikhtiar adalah wajib, maka barang siapa melakukan ikhtiar, ia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, keberhasilan atau manfaat dari apa yang ia ikhtiarkan atau yang ia usahakan. Jika ikhtiar itu belum berhasil, setidaknya ia mendapatkan satu keuntungan, yaitu pahala dari Allah. Dan jika ia bersabar, maka pahalanya akan berlipat. Jadi teman-teman yang berbahagia, mari jadikan sabar dan ikhtiar untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi virus corona ini. Dengan bersabar dan ikhtiar, niscaya kita akan terjaga baik raga maupun jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.